Para ibu, bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, saya coba mengingat di Dhammapada syair 182 ayat 18. Ada 4 baris Sang Buddha pernah memberi pesan yang di dalam, kalau Dhammapada tidak harus berkaitan satu sama lain, bisa berdiri masing-masing, bisa berhubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, kalau ini bisa kita bahas terpisah. Satu syair, 4 baris. Nah, ciri khasnya karena itu kan seperti puisi, seperti rima, ya, seperti ungkapan-ungkapan kuno yang singkat, jelas, padat. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upado. Itu 4 baris. Artinya kurang lebih, ya, kico, kica, ya, langka, sulit. Sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit mendengarkan ajaran kebenaran. Dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Kenapa sulit? Ya memang sulit. Maka kita bahas. Semoga enggak sulit. Ya. Apa maksudnya sulit? Coba kita dari yang bawah. Kico budanang upado. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, Buddha di sini maksudnya sama Sam Buddha. Ya, kan ada 3 Buddha. Ada sama Sam Buddha, ada Paceka Buddha, ada Sawaka Buddha. Nah, kenapa sama Sam Buddha begitu sulit? Ya, karena harus menyempurnakan paling tidak 10 parami, 10 paramita dikali 3 tingkatan. Ya, pernah kan dengar 10 paramita? Dana paramita, sila paramita, wiriya paramita, dan seterusnya. Ya, karena zaman Google, buka Google aja. Ya. 10 paramita itu dikali 3 untuk bodhisatwa sama Sam Buddha. Kenapa dikali 3? Karena ini menempa mental. Ya, menempa batin, mengasah mentalitas. Ya, anak muda bilangnya mindset. Nah, untuk menjadi sama Sam Buddha yang nanti kelak ketika membabarkan dhamma itu menghadapi masyarakat yang begitu kompleks, apalagi di India kuno itu ada kasta-kasta, ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisa, ada Sudra, ada yang di luar kasta. Nah, masyarakat yang begitu kompleks, yang spiritualnya sudah tinggi, nah itu membutuhkan ilmu, membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan. Ya, apalagi beliau akan menjadi guru, bahkan Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Ngadepin manusia udah mumet, ngadepin dewa, Brahma. Nah, nggak punya skill, sulit. Gitu. Jadi selain untuk mengikis kotoran-kotoran batinnya, ya, untuk membiasakan mental-mental positifnya, mental-mental luhurnya, ya, perilaku-perilaku luhurnya 10 paramita itu juga untuk supaya tiba waktunya mengajar, tiba waktunya bermasyarakat, tiba waktunya berhadapan dengan orang banyak dari anak kecil sampai orang tua, dari orang yang punya keinginan macam-macam dan sebagainya, skill itu sangat berguna. Pengalaman itu sangat berharga. Apalagi beliau yaitu Sata Dewa Manusanang. Dewa ini pun juga singkatan. Kenapa? Bukan hanya dewa saja surgawi, tapi juga alam Brahma. Nah itu. Jadi yang dimaksud kemunculan seorang Buddha itu langka atau sulit adalah sama-sama Buddha. Nah kalau Paceka Buddha, ya, di zaman Paceka Buddha, di masa Paceka Buddha itu munculnya bisa banyak, bisa ratusan, bisa ribuan kalau alamnya mendukung. Tidak satu, tidak. Munculnya Paceka Buddha itu banyak. Kenapa? Karena ya beliau-beliau punya grup sendiri, ya, spiritual, mengembangkan batin hingga mencapai arahata. Tetapi kondisi zamannya ya tidak mendukung untuk
masyarakat belajar mengasah batinnya untuk mencapai kecerahan juga. Nah, kurang kondusif, kurang mendukung. Ya, jadi ya para paceka Buddha juga bermasyarakat, tapi skillnya, keterampilan mengajarnya memang beda dengan sama Buddha dan Sawaka Buddha. Itu paceka Buddha. Munculnya banyak. Nah, kalau Sawaka Buddha tergantung sama Buddha. Jadi kalau ada sama Buddha, pasti cepat lambat akan muncul Sawaka Buddha. Siapa Sawaka Buddha? Murid. Murid dari sama Buddha, siapapun dia yang mencapai arahata. Nanti endingnya arahata. Tahapannya Sotapana, Sakadagami, Anagami. Jadi Sawaka Buddha ini tergantung sama Buddha. Maka namanya Sawaka, murid, siswa, siswi. Yaitu. Dan jumlahnya ya sangat banyak sekali karena murid. Tergantung dari sama Buddha. Nah, kehebatan Sawaka Buddha karena belajar langsung, bahkan kalau di zamannya mendapat teladan langsung dari sama Buddha, beliau bisa mengajar. Murid-muridnya bisa mencapai juga kesucian seperti para Sawaka Buddha tersebut. Itu uniknya Sawaka Buddha. Karena belajar langsung dari sama Buddha, nah ketika melanjutkan ajarannya ya sampai ke kita paling tidak saat ini, siapapun yang mau berlatih, mau berjuang, nah, bisa mencapai ya, kebahagiaan yang sama seperti para Paceka Buddha, seperti sama Buddha, atau para Sawaka Buddha yang awal-awal. Itu uniknya Sawaka Buddha, karena belajar langsung dari sama Buddha. Jadi meskipun kita sudah sekitar 2600 tahun lalu berlalu dari zaman Sang Buddha ketika masih hidup, beliau sudah Mahaparinibbana, siapapun orang ya yang lalu sekarang termasuk yang akan datang menjalankan jalan mulia berunsur 8, praktek dengan sungguh-sungguh dengan terus-menerus mencapai arahata, nah, disebut Sawaka Buddha. Karena masih di zaman sama Sang Buddha. Maksudnya apa? Damaknya masih nyata, damaknya masih real, damaknya masih otentik. Cuman perbedaan pada tradisi. Tapi damaknya benar-benar masih bisa dilaksanakan, masih real, masih nyata, belum berkurang, ya, belum belum hilang, masih ada. Kenapa? Karena ya kita pakai logika saja, misalkan tidak melakukan segala kejahatan, kembangkan semua kebajikan, membersihkan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Nah, itu real. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa melatih. Ya, kalau kita mau ringkas dhamma yang begitu luas, yaitu sabak papasa akaranang, kusala supasampada, sacita pariudapanang, etang budana sasana. Tidak melakukan segala kejahatan, semua orang setuju. Kenapa? Ya karena normalnya, alamnya, ya alamiahnya kita maunya tentram kan. Tidak mau ribut, tidak mau konflik, apalagi kalau bisa jangan perang. Tidak melakukan segala kejahatan. Artinya apa? Ya, kita menghormati, menghargai dan sebagainya. Tidak ngisruh. Sebaliknya, mengembangkan semua kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan bermanfaat, keburukan merugikan. Ini siapapun setuju. Entah dari latar belakang apapun. Bahkan kalau saya pribadi punya keyakinan, alam bukan manusia pun, makhluk bukan manusia pun setuju. Tidak melakukan semua keburukan, mengembangkan semua kebaikan. Setuju. Kenapa? Ya, karena ini hukum universal. Membersihkan pikiran sendiri. Ya, istilah lain, menyucikan pikiran sendiri. Kenapa ada kata sendiri? Tidak bisa nitip. Kalau bisa nitip, saya ngantri duluan. Nah itu. Sacita parioda panang. Membersihkan pikiran kita sendiri. Jangankan urusan spiritual, urusan kebutuhan dasar saja, enggak bisa nitip. Absen bisa nitip kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan. Ketahuan SP1. Kebutuhan dasarnya juga nggak bisa nitip. Ibu bapak nih dari pagi sampai tadi malam, sore malam itu. Ya buka toko, kerja, kantor, dan sebagainya. Pasti capek toh. Ya. Ada yang langsung dari kantor ke sini? Masih sempat pulang ya. Ya. Paling tidak tadi mandi dan makan. Saya tanya, mandi makannya bisa nitip nggak?
Nggak bisa. Meskipun dari warung, dari toko, dari kantor itu pulang mampir di warung, di restoran, beli makanan yang banyak. Nih, saya mau buru-buru mau SPD. Kamu makan yang banyak, nanti kalau kamu udah makan semua, saya di Bluetooth, ditransfer, nggak sempat saya. Nggak bisa. Wong kebutuhan dasar saja tidak bisa nitip, apalagi masalah perbuatan. Apalagi masalah pengembangan batin. Apalagi kita bicara alam-alam bahagia, alam-alam surga. Nggak bisa nitip. Kita sendiri harus memperjuangkannya. Makanya Sacita Parioda Panang itu terjemahan yang paling sesuai membersihkan pikiran sendiri. Harus ada sendirinya. Karena kalau cuma membersihkan pikiran, nanti nitip. Ada jasa, kan ada jasa ojol, ada jasa Grab, Justip. Udah bantainya aja lah yang retreatnya. Kami ya santai-santai Bante. Nanti kalau Bante udah habis ngentung, tahu ngentung ya? Orang dari mulai ngentung, bertapa, nanti dibagi sedikit lah. Ini nggak bisa. Kita sendiri harus memperjuangkannya. Nah itu dia. Jadi munculnya Buddha itu, maksudnya sama Sang Buddha itulah langka. Langkanya apa? Ya karena beliau menjadi pionir, menjadi penemu. Kita ini mengikuti saja sudah mengikuti gitu. Kalau kita memperjuangkan sendiri ya bisa, cuman repot capek. Nah, spesialnya dari sama Sang Buddha karena paramitanya sempurna, beliau bisa menemukan dhamma yang sudah dilupakan, yang sudah hilang, yang sudah ya, tertimbun atau tertidur. Ya, ditemukan kembali. Sang Buddha tidak membuat dhamma, karena dhamma itu hukum alam. Samalah seperti rumus-rumus, ya, musik lagu, ya, musik lagu kan cuma 7 notnya kan, 7 dibikin 1 miliar orang, kan cuma memadukan doang kan. Nah sama, hukum alam juga sama, sudah ada. Tinggal siapa yang peka, siapa yang cerdas, siapa yang pandai, siapa yang berpengalaman, dia menemukan. Apel jatuh, gedebuk di kepalanya siapa itu? Newton ya? Ya, ya kan itu kan teori gravitasi. Lah itu bukan Newton yang bikin, dia cuma ngerti, oh ada hukum gravitasi. Berarti kalau sesuatu itu bisa diukur, ya bisa ditimbang, bisa dikalkulasi, ternyata ini bermanfaat dan seterusnya dan seterusnya. Sudah ada. Nah, demikian juga dhamma. Dhamma itu tidak dibuat oleh sama Sang Buddha, tapi ditemukan kembali karena sudah dilupakan. Kenapa dilupakan? Angel. Makanya yang nomor 3 dari atas, Kicang Sadama Sawanang. Sungguh sukar mendengarkan ajaran kebenaran. Maksudnya apa? Ya bukan sekadar mendengar, ya kita terapkan. Karena kalau sekadar mendengar semua bisa mendengar. Mudeng apa enggak? Nah, belum tentu. Sudah mendengar saja belum tentu bisa sesuai. Apalagi tidak mendengar sama sekali. Coba yang punya bojo, kapan terakhir ngomelin bojonya? Kayaknya belum belum bisa tidur pulas kalau belum ngomelin bojonya. Padahal ngomelin tuh ya nggak enak, ya kan? Jadi maksudnya sukar mendengarkan ajaran kebenaran ini bukan sekadar mendengar, kita terapkan. Sudah mendengar saja masih belum terbiasa, apalagi tidak mendengar sama sekali. Ya. Pernah nggak ke wihara sendalnya hilang? Belum ya, ya. Ya. Belum. Kalau belum itu OTW. Saya sering. Kalau di desa-desa sering. Tapi setelah saya pelajari sebenarnya bukan hilang, salah pakai. Karena ribuan orang kan buru-buru, ya udah pulang kaki ayam. Nah, nah ketika kita sendal kita hilang, perasaannya itu happy apa nyesek? Nesu kan? Nah nesunya itu sehari, seminggu, sebulan, apa 20 tahun lalu masih diingat? Iya kan? Padahal apapun yang berkondisi kan sabe sangkara anicca kan? Sabe sangkara duka, sabe dhamma anatta. Teorinya kita udah tahu. Sabe sangkara anicca, sabe sangkara duka, sabe dhamma anatta. Apapun kondisi, apapun yang terbentuk, pasti anicca, duka, anatta.
Tapi urusan sendal, wah nanti tilakannya nanti dulu. Sudah hafal, sudah mendengar pun ketika itu kita ngalami sendiri karena belum terlatih, ya beda ceritanya. Apalagi, wah temennya nasihatin, ya dulu kan juga lahir kamu nggak bawa sendal tuh, nggak punya sendal, sudahlah ikhlasin. Wah, oh iya masuk akal, dia terima. Akhirnya dia marahnya berkurang, marahnya mereda, marahnya lepas. Ngerti dia, oh iya bener ya, buat apa dilekati? Waktu berjalan gantian, temennya yang dulu nasihatin, sendalnya hilang juga. Gantian dong dia nasihatin. Ya tidak kekal tuh Anica, dulu kamu nasihatin, iya sendal kamu jelek, sendal saya nih bagus. Kredit belum lunas. Ngeyel. Kenapa? Anicanya buat orang lain, buat saya jangan. Nah, itu maksudnya. Jadi sudah mendengar saja belum tentu bisa memaksimalkan, apalagi tidak mendengar sama sekali. Kalau tidak mendengar sama sekali, wah itu bisa lebih berbahaya lagi. Bisa menganggap kebenaran umum ini menjadi kebenaran sesungguhan, belum tentu. Umumnya dilakukan itu belum tentu benar, belum tentu. Jadi apa yang dilakukan masyarakat kebanyakan itu belum tentu kebenaran alam, belum tentu kebenaran sejati. Lalu gimana? Ya diperiksa, dipelajari. Ya. Weekend nih, ya weekend libur panjang di Pantura. Ah daripada gabut, bawa bambu yang panjang mancing. Kan umum kan? Apakah itu kebenaran? Belum tentu. Lalu gimana? Ya diperiksa. Diperiksa, ditimbang-timbang, dicermati. Oh ternyata ada makhluk yang tersakiti. Ada makhluk yang menderita. Ada makhluk yang terbunuh. Gampangnya mungkin si ikan ini punya keluarga. Kalau ditangkap keluarganya kan nyariin. Gitu. Atau kalau itu nggak sampai itu, cobalah kailnya cantelin di bibir. Gimana rasanya ya? Sakit ya. Itu dia. Gitu. Jadi umumnya orang melakukan itu belum tentu kebenaran. Kita harus periksa, kita harus pelajari, kita harus cermat, munculkan kebijaksanaan. Nah itu. Jadi sudah mendengar saja belum tentu bisa menerapkan dengan baik. Apalagi belum mendengar sama sekali. Kemudian yang kedua dari atas, ya. Kicang macana jiwitang. Sungguh sukar kehidupan manusia. Saya tanya, Bu Bapak hidupnya menjalani itu susah apa gampang? Ya, ada susahnya, ada gampangnya. Ya, tapi sesungguhnya ya sebenarnya secara umum adalah duka. Duka yang artinya stres. Ya, stres bahasa Inggris ya, bukan stres bahasa Indonesia. Karena kan saling bahasa itu saling menyerap. Beban, artinya beban. Bahkan kalau kita ingat peribahasa zaman dulu, semakin tinggi itu pohon, apa kalimat terakhirnya? Semakin kencang angin yang meniupnya. Konsekuensinya begitu. Semakin orang itu sukses, semakin orang itu maju, ada konsekuensinya. Semakin dia harus menjaga, merawat, melindungi. Ya. Kenapa? Ya karena konsekuensinya. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dilindungi, ada orang-orang yang berpikiran lain. Nah itu. Bahkan orang yang lahir dengan privilege pun, ya, lahir sudah punya privilege luar biasa, tetap dia punya duka, punya beban. Ya. Suatu ketika coba cari orang paling bahagia di dunia ini, cari, misalkan ketemu, terus tanya, kamu pernah nangis nggak? Pernah, pernah. Kamu pernah sakit nggak? Pernah. Kalau istilah kita, kamu pernah masuk angin nggak? Nah, sering, ya, karena kejar setoran. Iya. Kenapa? Ya itu aslinya. Aslinya adalah duka, beban, ya, menekan, menghimpit, ya, bukan duka menderita, bukan. Bahagianya ada. Makanya alam manusia ini seperti surga mini, seperti surga mini. Karena di alam surga pun juga ada ketidakpuasan, tapi dominan kebahagiaan. Nah, alam manusia itu tengah-tengah. Kebahagiaannya nyata, ketidakbahagiaannya bebannya pun nyata. Bahkan coba kita bisa amati, kita bisa baca berita. Orang yang sudah sukses,
Ya, ini umumnya ya. Orang yang sudah sukses, sudah kaya raya, aset dan sebagainya, apakah dia stop? Apakah dia stop? Sudah punya 5 toko nih, berhasil di Tegal. Entah produk apa terserah. Kira-kira udah cukup belum 5 toko itu? Belum. Mau ke 6, mau ke 7. Sudah punya 200 cabang. Mau stop nggak? Ya itu. Apakah itu bukan problem? Problem. Tapi itulah dunia. Sudah menguasai Indonesia. Ini saya sebut produk, maaf ya. Kopi kenangan. Apakah udah cukup? Udah masuk Singapura, masuk Taiwan, masuk Malaysia, dan diterima karena bisa mengemas dengan baik. Apakah itu maju? Maju. Apakah itu tidak beban? Beban. Ayo, itulah manusia. Manusia. Ini yang sudah sukses ya. Apalagi yang belum sukses. Kalau nggak hati-hati, merongos. Iya, ngajar ini, apakah ini nggak beban? Beban. Oh ini udah master semua, oh, pinter-pinter semua ini. Salah ngomong langsung disemprit. Itu maksudnya kicang macana jiwitang. Sungguh sukar hidup manusia. Apalagi kalau kita lihat daerah konflik, daerah perang. Ya. Untung kita jauh ini. Kalau dekat bisa nyasar udah lihat itu. Nggak punya apa-apa kita. Teknologi nggak punya. Senjata pas-pasan. Bambu runcing cuman istilah. Itu istilah bambu runcing itu. Bukan tenanan. Lah, peluru bambu runcing ya sudah ya nyerah lah. Maksudnya di Asia ini ya termasuk Indonesia bambu itu di mana-mana. Ayo kita dengan simbolis bambu runcing kita melawan penjajah, bukan tenanan pakai bambu runcing. Bukan. Itu simbolik gitu. Artinya apa? Ada persatuan di bambu runcing itu. Bukan pakai bambu runcing tenanan ya matilah. Oh, dia pakai meriam, pakai peluru, kita pakai bambu runcing ya. Maksudnya simbolis bambu runcing itu. Simbolis persatuan, simbolis semangat gitu, simbolis keberadaan bambu itu di mana-mana. Ayo kita di mana-mana nih bersatu padu. Maksudnya begitu. Gitu. Jadi hidup manusia itu sebenarnya beban, beban. Tadi aja yang sudah kaya aja nggak liren, nggak stop. Kenapa? Karena nanti kalau berbicara persaingan, oh saingannya sudah siap menunggu untuk mengungguli, untuk mengalahkan. Apalagi yang belum sukses, ya harus berjuang. Yang sudah sukses aja nggak berhenti. Paling nggak eman-eman, eman-eman nih masih semangat. Eman-eman nih ada peluang, eman-eman ada kesempatan. Apalagi yang belum sukses harus lebih gigih lagi. Nah itu dia maksudnya. Jadi bukan pesimis, bukan. Ya, sungguh sulit kehidupan manusia itu bukan pesimis, tapi itu real, real. Ya coba kita kalau bisa makan di rapel sebulan sekali, saya mau loh. Iya loh, capek loh makan. Apalagi kalau lagi sariawan, giginya goyang. Aduh, mau makan sakit, nggak makan lapar. Mandi, kalau bisa mandi sebulan sekali, enak loh. Iya, iya kan? Tapi kan nggak bisa lah, itulah manusia. Kenapa? Karena alam lain ada yang bisa begitu, tapi kan kita bukan alam lain yang itu. Kita alam manusia. Jadi maksudnya sungguh sukar hidup manusia itu ya memang real. Itu bukan pesimis, tapi harus kita pahami supaya kita antisipasi. Kita prepare, kita sudah bersiaga, kita sudah menyiapkan semuanya. Sudah disiapkan semuanya pun tetap masih ada yang kurang. Sudah dikondisikan semua pun tetap nanti masih ada problem. Iya kan? Udah sebulan udah dirancang nih, dirancang. Tetap aja banyak faktor bisa ada kendala-kendala. Nah, itulah hidup manusia. Jadi kicang macana jiwitang, sungguh sukar kehidupan manusia itu bukan pesimis, bukan. Itu realistis. Nah, dengan realistis itu kita menyiapkan, kita prepare, kita mengondisikan sampai tiba hari haknya, paling tidak bebannya sudah berkurang. Paling gampang gini, bersiap-siap sama dadakan. Resikonya gede mana? Dadakan. Cobalah pergi dadakan. Ada yang ketinggalan kan?
termasuk bojonya ketinggalan. Lo kalau lebarannya sering di pom bensin di rest area, lo nyetir lo. Kan kita kan punya sense kan, kok di belakang sepi aja ini. Lah udah ratusan kilo loh, bojo saya mana? Ya ditinggal. Kenapa ya? Karena nggak fokus. Nah itu. Jadi hidup manusia itu memang sulit sebenarnya. Dan itu bukan pesimis, tapi realistis. Nah supaya kita mengerti, menyiapkan, mengondisikan, ya melancarkan, ya menjaga, ya memperkirakan, memprediksi nanti kira-kira seperti apa. Nah kita upayakan. Nah itu. Dan yang terakhir, Kico manusa patilabu. Sungguh sukar untuk terlahir sebagai manusia. Opo iyo? Tiap detik ada bayi yang lahir kan? Karena sudah global. Tapi tiap detik juga ada yang meninggal. Nah, secara pertumbuhan, jumlah manusia di planet bumi ini bertambah. Secara pertumbuhan. Meskipun tidak signifikan. Ya. Karena ada yang meninggal juga, ada yang lahir, ada yang meninggal. Pernah berapa jumlahnya terakhir sensus manusia di bumi? 7 miliar. Ada yang pernah baca yang lain? Tahun 2025 berarti dong, ini kan 2026. Nah, sensus 2025 jumlah manusia di bumi berapa? 8 miliar. Ya cincai ya, kurang lebih. Ada yang mati, ada yang lahir. Nah, pertanyaannya, 8 miliar itu banyak apa sedikit? Secara angka itu banyak. Secara angka. Tapi jangan lupa, bumi ini luas sekali. Saking luasnya, bumi ini diputari dengan teknologi canggih pun membutuhkan waktu. Ada yang udah pernah jalan kaki ke Semarang dari sini? Nggak mau kan? Kenapa? Ya karena jauh, luas, panjang. Nah, tetapi ruang angkasa itu lebih luas lagi. Ruang angkasa lebih luas lagi. Saking luasnya, warna ruang angkasa apa? Kalau kita bicara warna, ruang angkasa, warnanya, hah? Hitam. Kenapa hitam? Saking luasnya. Padahal titik-titik itu kalau kita lihat astrologi, lihat di YouTube itu atau di internet astrologi tata surya, galaksi, titik-titik itu matahari atau planet yang besar. Jadi kalau planet yang besar itu ya dia bercahaya karena menyimpan atau memantulkan dari cahaya bintang atau matahari. Bintang itu matahari. Tapi kalau yang benar-benar dia solid sendiri bercahaya, ya seperti sun kita, seperti matahari kita, itu bintang itu matahari. Jadi ada dua model, matahari dan planet. Jadi kalau planet itu dia bercahaya, bukan bintang, bukan matahari, dia menyerap dan memantulkan sinar matahari. Seperti bulan juga. Tapi kalau dia benar-benar mandiri, itu adalah bintang matahari. Matahari itu fusi nuklirnya itu luar biasa. Satu aja kita udah, waduh, udah geseng ya. Apalagi kalau dua, tiga, empat dan sebagainya. Nah, saking luasnya semesta ini tetap warnanya hitam. Saking luasnya. Nah, berarti saking luasnya alam semesta ini, makhluk itu bukan cuma manusia. Saking luasnya alam semesta ini, kita ini sebenarnya terbang. Jadi nggak usah semedi pengen terbang itu nggak usah. Kita ini terbang loh. Kalau kita naik pesawat, kita terbang 2 kali. Kita terbang naik pesawat, bumi kita ini terbang. Saking luasnya alam semesta. Nah, contoh paling gampang kan pernah lihat purnama kan? Ya, Cap Go. Bulan tuh ada cantolannya nggak? Cantol gitu. Ya. Koyo apa? Koyo koyo lampu. Ya. Iya kan? Ya bumi kita juga nggak ada cantolannya. Saking luasnya alam semesta. Maksudnya apa? Di alam semesta ini, kalau kita bicara 31 alam kehidupan, itu banyak sekali. Manusia salah satunya. Ya, sebenarnya sih aslinya 30, tapi plus 1. Kenapa? Karena Asura itu dia dewa atau dewi.
Tapi di alam dewa-dewi standar dia tidak diterima. Kenapa? Karena dia dewa-dewi yang ambisius, dewa-dewi yang arogan, dewa-dewi yang serakah, ya, yang dominan ya keburukan-keburukannya. Tapi dia punya kemampuan karena dia dewa-dewi. Sehingga di enam alam dewa standar dia tidak diterima, tidak cocok. Nah, karena tidak cocok, ya dia membentuk alam sendiri, yaitu alam Asura. Tetapi mereka yang mau belajar, Asura ini mau belajar, sungguh-sungguh dia berjuang, dia bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena basic dia dewa, dewi. Peta enggak bisa. Niraya enggak bisa. Niraya neraka. Peta hantu kelaparan. Binatang enggak bisa. Enggak bisa mencapai sucian. Tapi Asura bisa. Kenapa? Karena basic dia dewa dewi. Nah, salah satu makhluknya kan Gandaba. Sanskertanya Gandarwa. Orang Jawa bilang genderuwo. Ya, dia bisa menyalin rupa, dia punya kesaktian. Kenapa? Karena basic dia dewa. Gitu. Sehingga kalau dia mau berubah, mau berjuang, mau melatih batin, dia bisa mencapai kesucian. Seperti manusia. Tapi peta enggak bisa. Harus mati dulu dalam peta, terakhir di alam yang bagus. Binatang enggak bisa mencapai kesucian. Harus mati dulu jadi binatang, lahir di alam bagus. Niraya, apalagi alam paling menderita. Karena kekuatan karma buruknya. Harus mati dulu di alam niraya, lahir di alam bagus, nah baru bisa berjuang. Nah itulah keunikannya alam Asura. Makanya awalnya alam-alam kehidupan setelah dikumpulkan dari suta-suta itu cuma 30. 3 alam apaya, 1 alam manusia, 6 alam dewa, kemudian 16 alam Brahma rupa, dan 4 alam Brahma arupa. 16 tambah 4, 20. Tambah 1, manusia 21. Terus tambah 6, 27. Tambah 3, 30. Plus 1, Asura. Itu. Jadi aslinya 30, tapi plus 1 menjadi Asura itu. Karena Asura ya tidak diterima di alam dewa yang standar. Gitu. Karena gampangnya dia ngisruh. Iya. Nah, daripada kacau kan ya sudahlah, tersisi dia. Dalam mitologinya dia tinggal di dasar samudra dalam mitologinya. Kenapa ya? Karena tersisi di alam dewa yang standar. Nah, manusia 8 miliar itu banyak secara angka, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dengan makhluk-makhluk lain. Bisa lihat Google nanti atau sekarang ya boleh. Coba kata kuncinya, jumlah semut di bumi ini. Coba, semut, semut. Ya, ada 2 rumus yang pernah saya ketemu. Satu, 20 kuadriliun, satu yang nolnya 19. Ya, 20 triliun ya? Nah, itu dia. Kuadriliun, kuadriliun. Ya, betul. Kuadriliun. Ya. Manusia 8M. Semut 20 kuadriliun. Sepiro itu. Baru semut doang. Kutu. Zaman dulu kan ngeliat orang petanan kan? Ya kan? Coba hitung. Punya guguk, punya kucing, bisa kutuan kan? Hitung tuh kutunya. Ayo. Bahan baku itu terasi. Kalau aslinya kan udang, udang rebun. Hitung tuh udang tuh. Yang merah-merah tuh. Banyak sekali, nggak ada apa-apanya manusia. Ya, chicken, hitung chicken. Ayam, sapi, kambing, itu semua makhluk hidup yang mungkin kita juga dulu pernah seperti mereka. Karena kita berjuang, kita meningkat jadi manusia. Tapi kalau kita nggak hati-hati, jatuh lagi kita. Nah itu. Jadi kita menjadi jelas bahwa 8 miliar itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. 8 miliar itu sama semut doang aja. Wah, sudah berlipat-lipat tidak bisa seimbang. Semut itu makhluk hidup. Kenapa? Oh, dia punya batin, dia punya pikiran, dia punya karma. Kalau pohon, batu, air, ya itu bukan makhluk hidup. Dia hukum alam. Ya, dia
sebab akibat dari hukum alam, tapi tidak punya batin, tidak punya pikiran, tidak punya kesadaran. Tapi selama itu makhluk hidup punya kesadaran, ya dia seperti kita, cuman berbeda alam. Jadi sungguh sukar untuk lahir sebagai manusia itu ya itu. 8 miliar dibandingkan satu semut doang loh ya. Belum yang lain-lainnya. Di bumi ini binatang, waduh, banyak sekali. Sangat banyak. Bahkan canggihnya manusia sudah bisa bikin binatang. Ya, coba zaman dulu, ya, ingat ikan cupang, kan biasa aja kan. Sekarang, wah dikawin silang, direkayasa, oh ini itu dan sebagainya. Ikan hias, ya, binatang hias, ya, hewan-hewan yang buat dipelihara, itu rekayasa manusia itu. Boleh bilang manusia yang menciptakan. Kenapa? Manusia yang merekayasa. Gitu. Banyak sekali. Itu baru hewan. Belum peta. Nah, kalau ketemu peta, jangan kaget. Jangan kabur. Tanya, Tata. Nah iya, kan tanya kan. Nah belum kenal kan. Di alam kami manusia ini 8 miliar. Kamu berapa sih teman-teman kamu di alam peta? Kabur dia. Mumet. Iya. Banyak sekali. Apalagi mereka usianya panjang. Sudah banyak panjang. Kalau kita kan 70, 80 kan. Jadi satu muncul, satu mati. Kalau mereka muncul-muncul, ini nggak mati-mati ini. Saking panjangnya usianya. Peta. Kemudian niraya, lebih panjang lagi. Saking panjangnya makhluk di alam neraka ini dianggapnya kekal. Padahal tidak kekal. Kenapa? Karena karma buruk punya kekuatan. Karma itu netral. Karma baik punya kekuatan menjadi makhluk surgawi yang sangat panjang usianya dianggap kekal. Padahal tidak kekal. Karma buruk juga punya kekuatan. Saking panjangnya di alam niraya itu dianggap kekal. Saking lamanya, padahal tidak kekal. 31 alam kehidupan tersebut tidak kekal. Ketika umurnya sudah habis, kondisi tidak mendukung, nah dia akan meninggal. Mirip seperti manusia. Sepanjang-panjangnya umur manusia, dia tetap akan meninggal. Ibu bapak mau berapa? 150 tahun? 170? Jangan ya, entar begini aja. Ya hukum alam nggak bisa dilawan. Tua itu udah nggak bisa beda dengan orang muda. Nggak bisa dilawan. Ya kita jalani saja sewajarnya. Gitu. Kecuali ada teknologi tetap muda, tetap kuat, tetap prima. Ah, bolehlah. Tapi itu kan baru fiksi kan? Ya, baru di atas kertas, angen-angen. Prakteknya ya belum bisa. Kenapa? Karena sel ini punya kemampuan maksimal. Misalkan nih, misalkan sel kita punya 10 kali ganti. Terus kita udah pakai 5, pakai 6. Tinggal sisa kan? Ya itu dia. Nah, itu yang lagi para ilmuwan, para saintifik itu lagi merekayasa kemampuan regenerasi sel. Misalkan maksimal 10, dia mau bikin 20. Nah, misalnya 20 berhasil, cukup nggak? Dia bikin 30. Cukup nggak? Nggak ada cukupnya manusia. Nggak ada cukupnya. Gitu. Tapi pasti ada mentoknya. Kenapa? Karena hukum alam. Hukum alam. Ada expirednya, ada batasannya, ada maksimalnya. Nah itu. Kemudian alam dewa, 6 alam dewa dari Catumarajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita Wasawati, banyak sekali. Dan usia mereka panjang, tapi tetap tidak kekal. Ya. Nah ini yang sering tanya loh, kan katanya dewa-dewi punya kesaktian, iya, punya kemampuan batin, iya, berkat kekuatan karma baiknya. Tapi kok nggak mau pulang, nengok, syukur-syukur nengok pulang bawa oleh-oleh. Engkong emaknya gitu kan. Wah engkong emak saya pasti lahir dalam surga karena beliau luhur. Beliau baik, beliau pejuang, beliau bermanfaat. Kok nggak kangen sama cucunya? Nggak kangen sama anaknya? Mungkin bisa kangen, mungkin. Tapi berbeda dimensi. Berbeda alam, berbeda ukuran waktu. Nah, di dalam penjelasan kata-kata tentang alam-alam kehidupan, perbandingan, kita kan pakai 24 jam ya, satu hari satu malam. Nah, kalau kita pakai ukuran satu hari satu malam 24 jam,
Satu hari satu malam di alam dewa paling rendah, yaitu Catumarajika. Ya, satu hari satu malam di alam Catumarajika, itu dalam manusia 50 tahun. Itu paling rendah. Kenapa? Karena kan beda alam, beda dimensi. Jadi mereka ya di sini, cuman dimensinya yang belum klik, belum ketemu. Bukan di mana-mana, ya mereka di sini. Alam peta di sini, alam neraka di sini, alam surga di sini. Cuman dimensinya. Paling gampang membayangkannya itu gelombang radio. Di sini ada gelombang radio nggak? Ada. Gelombang TV ada nggak? Ada. 3G ada nggak? 4G ada nggak? 5G ada nggak? Belum rata. Karena dikorupsi kan. Ada kan? Gelombang radio ada kan? Sinyal ada kan? Gelombang TV ada kan? Sinyal radio apapun ada. Ketika alatnya bisa menangkap, klik. Tapi kalau alatnya belum bisa menangkap, ya nggak connect. Sudah bisa menangkap pun kalau belum pas, kurang 0,5. Banyak semutnya kan? Atau dari mana tuh semutnya tuh? Nah itu, harus pas, baru bisa nyambung. Nah sama, alam-alam kehidupan juga begitu. Nah cuman karena mereka punya kondisi sendiri, nah kitanya nggak dengan semudah itu bisa connect. Apalagi kalau beliau baru di alam surgawi tersebut. Namanya baru kan excited kan? Ya, kagum kan? Ya kita kan di alam manusia merongos terus di surga kan happy kan? Jalan-jalan itu di dalam surga kan? Kira-kira ibu bapak jalan-jalan itu mau sebentar atau mau sedang atau lama? Nggak mungkin sebentar kan? Misalnya nih, ibu bapak nih dari Tegal mau ke India misalkan. India lebih jauh ya. Thailand aja lah. Kuala Lumpur, Thailand itu dekat tetanggaan. Berangkat pagi. Dari sini kebetulan nggak ada. Semarang dulu atau Jakarta. Paling banyak pilihan Jakarta. Berangkat pagi Jakarta. Ini kan udah paling tidak 5 jam kan? Paling tidak cepat 4 jam. Ya, ini 4 jam aja udah waktu. Oke lah misalnya berangkat jam 4 pagi. Ambil pesawat jam 9. Ya prepare sejam. Ini kira-kira aja lah. Jam 10-an lah. Jam 10-an berangkat ke Kuala Lumpur atau ke Thailand. Kemudian sampai sana kan sore. Sore. Malamnya mau langsung pulang nggak? Ya eman-eman lah. Ya sama mereka di dalam surga pun excited, kagum, ya mereka tur dulu. Tur sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Sesudah beberapa hari baru ingat, oh iya, saya punya anak. Saya punya cucu, saya punya keluarga. Pengen nengok Jangan lupa tadi, satu hari satu malam di alam mereka, minimal 50 tahun. Misalkan saya ini udah 40 tahun lebih. Leluhur mau nengok. Kan kurang lebih 90 tahun saya kan. Ya keburu matot. Itu Catumarajika. Kalau Tawatingsa itu lipatannya itu makin berlipat 100 tahun. Satu hari satu malam di alam surga Tawatingsa, di alam manusia 100 tahun. Saya 40 tahun. Ditambah 100, 140. Mati udah. Pulang kampung. Loh, pada kemana bocah-bocah ini? Ya udah pindah alam. Nah itu yang bikin susah ketemunya. Saya punya keyakinan beliau tuh mau ketemu, mau ngeliat gitu. Bahkan mau ya mungkin ngasih tahu itu tuh di Popun Jambu itu saya dulu pernah pendem harta karun gitu. Cuman nggak bisa ketemu kenapa? Alamnya beda jauh waktunya, frekuensinya. Nah itu. Jadi itulah yang membuat kita susah ketemu secara beda alam, alam surga dengan alam manusia. Kecuali punya kemampuan khusus, punya kekuatan batin misalkan gitu. Itu gambarannya. Kenapa? Usianya waktunya sangat berbeda gitu, sangat berbeda. Kita tetap pakai ukuran kita supaya gampang gitu. Nah, mereka lebih panjang lagi. Jadi semakin meningkat alamnya, semakin berlipat juga usia tahun surgawi merekanya gitu. Nah, kemudian ada 16 alam Brahma rupa. Ya, kemudian ada 4 Brahma rupa, arupa. Brahma rupa itu yang simbolnya seperti dewa, wajahnya 4, mukanya 4. Si Mensen, bukan si Menfo, karena Fo itu Buddha. Ya, Sen itu dewa. Maksud dewa yang wajahnya 4, maksud itu adalah Brahma. Nah, di dalam Brahma itu rupa atau arupa tidak ada gender. Tidak ada. Jadi bukan pria, bukan wanita. Kenapa? Karena ketika seseorang mencapai jana, rupa atau arupa jana, dia panca niwaranya tidak ada. Tidak ada panca niwarana saat orang mencapai jana. Nah, dari panca niwarana ini, ya rintangan yang sudah dilewati, hambatan yang sudah diatasi, salah satunya kamaraga atau kamacanda.
Kama, K A panjang M A, bukan kamma. Kalau kamma itu karma. Jadi kama apa? Nafsu. Nah, karena tidak ada nafsu apapun, sehingga tidak ada kondisi gender. Itu maksudnya. Jadi seorang yang terlatih dalam jana, dia pasti dia akan mengarahkan meninggal pengen jana. Karena jana adalah kebahagiaan tertinggi duniawi. Tidak ada kebahagiaan duniawi yang bisa melampaui jana, tidak ada. Paling topnya duniawi adalah jana. Paling topnya spiritual, nibbana. Itu ukuran gampangnya itu. Itu ringkasan gampangnya. Jadi kebahagiaan apapun sebutkan duniawi, tidak ada yang bisa melampaui jana. Sehingga orang yang sudah mencapai jana, apalagi dia terlatih, dia sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Makanya ketika meninggal, dia biasanya mengarahkan dalam kondisi jana. Ya, apalagi syukur-syukur dia masih punya power, masih punya waktu yang panjang. Nah, dia sudah tahu masih ada yang lebih tinggi lagi di atasnya jana, apa itu? Nibbana. Itu. Jadi manusia sedikit sekali, sukar. Sama semut aja kita nggak ada apa-apanya. Belum tadi dewa, Brahma, Peta, ya, Asura, tambahan, kemudian Niraya, 8 miliar sedikit sekali. Sedikit banget, enggak ada apa-apanya. Makanya Kico Manusa Patilabu. Nah, kabar baiknya kita balik. Saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya, apalagi kita mau belajar, mau berjuang, mau berupaya. Kenapa? Sukar sekali lahir sebagai manusia. Tapi beruntung kita sudah terlahir sebagai manusia. Apakah separuh manusia, seperempat manusia, ya 3/4 manusia, pokoknya manusia lah. Tapi kita manusia. Kenapa? Bedanya dengan binatang. Sehappy-happynya binatang, tetap jauh. Tetap jauh. Tetap kalah jauh dengan manusia yang mau belajar. Ya. Sebahagia-bahagianya binatang, dirawat di rumah yang megah, AC 24 jam, ya, makanannya bergizi, tiap minggu grooming, nyalon, tetap kalah dengan manusia. Tetap kalah. Karma dia tidak bisa maksimal. Tetap manusia lebih beruntung kalau mau belajar, kalau mau berjuang. Ya. Bahkan saking baiknya pemilik, si tuannya itu, ketika tuannya itu meninggal, si guguk, si kucing ini dapat warisan. Pernah baca beritanya? Ya, 1 M. Pernah. Tapi meskipun dia dapat warisan, dia lagi gabut, lagi bete, nggak bisa ke Indomaret sendirian belanja, nggak bisa. Ah, panas di rumah, ngadem di Indomaret ah. Belanja es krim, nggak bisa. Dia harus dibantu manusia kalau dia mau makan tertentu. Sehebat-hebatnya binatang, jauh dengan manusia yang mau berjuang. Makanya binatang meskipun beruntung tetap dia apa ya? Tetap di alam menderita. Kalah jauh dengan manusia yang mau beruntung. Yang manusia yang mau berjuang sehingga keberuntungannya meningkat. Kalah jauh. Nah itu. Kita sudah lahir sebagai manusia. Kita sedang menjalani kehidupan manusia ini. Kita belajar. Apalagi ibu bapak bisa flashback. Flashbacknya harus jauh, jangan seminggu 2 minggu, nggak kerasa. Flashbacknya 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Coba, 20 tahun yang lalu, ya kalau sudah 40, 50, punya apa? Belum apa-apa. Ya kan? Sekarang sudah punya banyak pencapaian. Meskipun mumetnya juga bonus. Dulu 20 tahun nggak punya apa-apa, nggak mumet apa-apa karena masih ingat orang tua. Sekarang sudah mandiri, berjuang, ada hasilnya. Tapi konsekuensinya juga harus kita jalani. Nah itu. Jadi tetap lebih beruntung manusia. Memang kehidupan manusia ini sulit, tapi bisa kita perjuangkan. Dan terbukti. Ya, entah kita perintis, entah kita pewaris, apapun itu nggak peduli, yang penting kita mau berjuang. Kenapa? Semua orang karmanya masing-masing. Semua orang karmanya beda-beda. Nggak apa-apa pewaris, tapi mau berjuang. Daripada tidak berjuang sama sekali. Ya, nggak peduli. Bahkan kalau di budaya Asia yang bagus, mereka sangat bangga melanjutkan usaha dari turun-temurunnya. Jadi kalau mereka ketemu tuh para CEO ketemu itu, nah mereka dengan bangga, saya keturunan ke-7, saya pewaris ke-8, saya pewaris ke-5, mereka bangga. Menjaga, ya, merawat, dan mengupgrade warisan leluhurnya. Ya, jangan kayak di Indo, satu berjuang dari Cungko datang nggak bisa apa-apa dan sebagainya. Dagang kelontong dipanggul dulu kan, dipikul kan. Di Pantura ini khas sekali ceritanya banyak banget ya. Pernah ada
pernah baca cerita Wi Tambasiah? Ya katanya itu dongeng, tapi bisa beneran juga. Itu dari nol puncak jatuh. Ya itulah kehidupan gitu. Jadi generasi pertama membangun, membangun. Wah, dengan susah payah berhasil. Generasi kedua menikmati. Generasi ketiga menghancurkan. Jangan. Bahkan baru generasi kedua udah hancur. Nah, makanya harus menyiapkan ya, mendidik, membuat mandiri generasi baru ini. Siapa generasi baru? Anak, anak. Bikin dia punya mentalitas yang bagus, bikin dia mindset yang benar. Supaya ketika tiba waktunya dia harus melanjutkan, nah dia sudah punya bekal. Dan tantangan, persaingan di globalisasi tidak bisa dihindari. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, kamu jangan dagang sama saya, mirip sama saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang harus mawas diri. Kita yang harus tahu situasi itu. Jadi memang sukar menjalani kehidupan manusia, tapi kita sedang berjuang, sedang mengupayakan. Sukar mendengar ajaran kebenaran, iya, tapi kita terus belajar. Apalagi sekarang sudah zaman canggih, sudah internet, sudah medsos, ya, gampang, tinggal meluangkan waktu. Bahkan bagi kami-kami ini yang fakir kuota, ya, kalau pas lagi nebeng nyantol wifi di bandara, di stasiun, kan gratis kan, nggak nyuri kan? Nah itu ceramahnya di-download. Ceramahnya di-download, nanti waktu nyantai, waktu me time, ya, didengerin, gratis. Bisa, paham maksudnya kan? Ya kalau ibu bapak kan wifi-nya kan unlimited kan? Iya. Tapi kalau kami yang fakir kuota itu ya itu. Ada wifi gratis, nebeng, nyantol. Nah ceramahnya di-download, nanti lagi me time, lagi santai, lagi istirahat, dengerin. Hemat, ngirit, tetap bisa belajar. Nah kalau yang unlimited, wah itu harus lebih belajar lagi, tersedia terus kok. Nah itu dia. Jadi sukar mendengar ajaran kebenaran, betul. Tapi kita bisa terus belajar, bisa terus berupaya. Nah nanti progresnya apa, ketahuannya apa, nah lihat perilaku kita. Ya. Kalau kemarahannya berkurang, itu sudah sangat luar biasa. Kalau keserakahannya berkurang, itu luar biasa. Kalau kebodohan batinnya berkurang, itu sudah sangat luar biasa. Contoh gini, kalau dulu makan gak ada sambal, ngamuk. Sekarang makan gak ada sambal, sudahlah. Ya makanannya begitu-gitu aja, sudah nggak apa-apa. Ya, sepele kan? Sepele banget. Ya di kamar mandi nggak ada sabun tertentu, marah. Sekarang mandi pakai ekoenzim, sehat malah. Tahu ekoenzim? Ekoenzim tahu? Itu sehat sekali. Saya bawa kemana-mana itu buat mandi, buat kumur-kumur, buat luka luar dan sebagainya. Nah, yang putri-putri terutama, ya putra juga sama kalau yang anak muda. Yang jerawatan, terapi pakai ekoenzim. Nanti glowing kulitnya. Tidak putih pucet merkuri bukan. Alami itu karena dia fermentasi. Wanita-wanita kan takut, yang paling takut kan botak kan, rontok kan. Nah, keramas pakai ekoenzim. Itu sehat ya, hemat dan aman. Bagus sekali. Ya, kalau laki-laki botak nggak apa-apa itu biasa. Perempuan kan takut botak kan. Nah, itu keramas pakai ekoenzim. Sehat sekali. Nah, buka, klik di internet, di media sosial, ekoenzim segudang pengetahuannya. Nah, itu dari kita menggunakan ya ilmu teknologi yang ada. Itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, itu. Jadi memang sukar mendengar ajaran kebenaran, tapi kita bisa mengupayakannya. Kita sedang belajar dan mendapat manfaat. Coba, kalau orang misalkan, ini kita pakai angka supaya gampang. Sehari-hari marahnya 10, kemudian menjadi 9, menjadi 8. Itu sangat enteng, sangat melegakan, sangat happy. Nanti lingkungan lama-lama, kok kamu sekarang sabar ya? Kok kamu sekarang nggak mudah marah ya? Kok kamu sekarang nggak mudah emosi ya? Terus gimana? Ya enak tuh, happy, enteng. Kita juga jadi nggak was-was, kita nggak tegang, nggak stres. Itu sudah sangat berharga. Belum mencapai sucian aja, sudah sangat bermanfaat. Sudah sangat bermanfaat. Dulu nggak sabaran, sekarang bisa sabar. Itu sangat berharga. Dan itu nyata damak bisa kita terapkan. Bisa kita rasakan manfaatnya langsung, tidak menunggu waktu lama. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau melatih. Gitu. Jadi sangat bernilai. Kita bisa lebih ya maklum, lebih sabar, ya,
lebih toleran ya, terhadap situasi, gitu. Tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah, kita bisa legowo. Wah itu berharga sekali. Dan itu nyata, siapapun bisa mencobanya, siapapun bisa melatihnya. Dan sukar munculnya seorang Buddha, iya, sangat sukar. Tapi beliau sudah muncul, memang zaman beliau sudah berlalu, beliau sudah mahaparinibbana, tetapi damanya masih real, masih nyata. Bahkan banyak sekali tokoh dunia bisa bertahan, bisa melewati masa kritis, bisa maju, salah satunya Sang Buddha. Makanya nanti Waisak yang umumnya dirayakan 31 Mei, itu bukan hanya dirayakan oleh warga Buddhis, bukan. Dunia ikut merayakan Waisak. Kenapa? Karena banyak orang terinspirasi dari Sang Buddha. Bahkan ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu yang motivator-motivator itu sebenarnya Dhamma. Dhamma diinggriskan. Itu Dhamma banget. Dicari semuanya ada dalam Dhamma. Ya. Cuman mereka pinter meramu, pinter meracik itu para apa namanya manajer-manajer, para motivator-motivator itu, orang-orang hebat itu. Cuman 3 poin, 4 poin itu Dhamma semua sebenarnya. Cuman dibahasakan dengan bahasa mereka. Padahal 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah menemukan, Sang Buddha sudah mengajarkan, dan siapapun yang mau menerapkan bisa melihat hasilnya. Tidak butuh waktu lama dari kemajuan akan upaya perjuangan yang dilakukan. Inilah 4 yang sulit, ternyata kalau kita mengerti, kita latih, kita asah, tidak terlalu sulit. Yang penting kita mau memperjuangkannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga terus maju dalam Dhamma.